Assalamualaikum teman-teman, halo semuanya. Kami dari kelompok 5 Ekonomi Reguler C akan menjelaskan tentang fungsi pajak dalam keseimbangan pasar. Adapun anggota dari kelompok 5 adalah Dewi, Diki, Eva, Intan, Kalam, dan Tegar. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Apa sih pajak itu? Pajak merupakan pungutan yang ditarik oleh pemerintah terhadap wajib pajak. Pajak berpengaruh langsung terhadap harga jual, sehingga apabila sesuatu dikenakan pajak, maka harga jual P akan naik dan kuantitas Q akan turun. Adapun efek pajak terhadap keseimbangan pasar, yaitu pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual naik. Sebab setelah kenaikan pajak, produsen akan mengalihkan sebagian pajak kepada konsumen. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas, sedangkan kurva permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Keseimbangan pasar terjadi apabila fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Adapun cara menghitung beban pajak yang ditanggung konsumen adalah selisih antara harga keseimbangan sebelum dan sesudah pajak dikalikan dengan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Cara menghitung beban pajak yang ditanggung produsen adalah besar pajak per unit dikurangi beban pajak yang ditanggung konsumen. Berikutnya, cara menghitung total pajak yang diterima pemerintah adalah jumlah keseimbangan sesudah pasar dikalikan besar pajak per unit. Untuk mengasah kemampuan belajar, yuk kita kerjakan latihan soalnya. Pada contoh soal, diketahui fungsi permintaan sama dengan min P kuadrat dikurangi 3P ditambah 108 dan fungsi penawarannya sama dengan 5P ditambah 24 dan pemerintah menentukan pajak sebesar 19 per unit. Nah, yang pertama kita disuruh mencari nilai keseimbangan pasar sebelum pajak. Seperti yang kita ketahui bahwa keseimbangan pasar itu terjadi apabila nilai QD sama dengan QS. Untuk soal ini, nilai QD yaitu negatif P kuadrat dikurangi 3P ditambah 108 sama dengan nilai QS-nya 5P ditambah 24. Selanjutnya kita akan pindah ruaskan nilai QS ke kiri menjadi negatif P kuadrat dikurangi 3P dikurangi 5P ditambah 108 dikurangi 24 sama dengan 0. Lalu akan kita operasikan menjadi negatif P kuadrat dikurangi 8P ditambah 84 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menentukan nilai A, B, dan C pada persamaan ini. Sehingga diperoleh nilai A sama dengan negatif 1, yaitu ini yang variabelnya P kuadrat. Terus nilai B sama dengan negatif 8, dan nilai C sama dengan 84. Selanjutnya kita akan menentukan harga keseimbangan pasar sebelum pajak dengan rumus negatif B tambah kurang akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Kita langsung masukkan nilai yang sudah diketahui sehingga menjadi sama dengan negatif B-nya negatif 8 tambah kurang akar negatif 8 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya negatif 1 dan C-nya 84 dibagi 2 kali negatif 1. Negatif ketemu negatif jadi positif 8 tambah kurang min 8 pangkat 2 64 negatif 4 kali negatif 1 kali 84 adalah 336. 2 kali negatif 1-nya negatif 2. Ya, jadi 8 tambah kurang 64 tambah 336 jadi akar 400 dibagi negatif 2. Nah, ini 8 tambah kurang akar 400 itu 20 dibagi negatif 2. Lanjut kita akan mencari nilai P1 dan P2-nya.
Nah, untuk P1 sama dengan 8 ditambah 20 dibagi negatif 2. 8 tambah 20 itu 28 dibagi negatif 2, hasilnya negatif 14. Dan untuk P2-nya sama dengan 8 dikurangi 20 dibagi negatif 2. 8 dikurangi 20, hasilnya sama dengan negatif 12 dibagi negatif 2, hasilnya 6. Oke, di notes ya, kalau untuk harga, angka yang diambil adalah selalu angka yang bernilai positif. Jadi di sini kita akan ambil nilai dari P2 yaitu sama dengan 6. Selanjutnya kita akan substitusikan nilai P2 kepada persamaan QS sehingga menjadi QS sama dengan 5P ditambah 24. Kita ganti nilai P menjadi 6. Jadi 5 kali 6 ditambah 24. 5 kali 6 30 ditambah 24 sama dengan 54. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa harga keseimbangan pasar sebelum pajaknya yaitu 6 dan jumlah keseimbangan pasar sebelum pajaknya yaitu 54. Nah, untuk keseimbangan pasar sesudah pajak sama saja, lengkap pertamanya itu adalah QD sama dengan QS. Hanya untuk fungsi supply atau fungsi penawaran yang tadinya itu 5P plus 24, karena tertera pada soal bahwa pemerintah memberikan pajak sebesar 19 per unit, artinya P-nya itu diganti menjadi P dikurangi 19, sehingga yang ini kan asalnya 5P ditambah 24 diganti menjadi 5 dalam kurung P dikurangi 19 tutup kurung ditambah 24. Setelah itu jadi seperti ini dan seterusnya. Cara perhitungannya sama dengan keseimbangan pasar sebelum pajak. Maka seperti biasa kita akan menentukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Lalu kita masukkan ke rumus PABCD dan kita akan mendapatkan P1-nya itu negatif 17,96 dan P2-nya adalah 9,96. Nah, seperti biasa untuk harga itu kita ambil nilai yang positif. Maka selanjutnya kita substitusikan nilai P pada persamaan QS. Nah, QS P-nya itu diganti menjadi 9,96. Nah, 5 dikali 9,96 ditambah 24 maka akan memperoleh 73,8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga keseimbangan pasar sesudah pajaknya menjadi 9,96 dan jumlah keseimbangan pasar sesudah pajaknya menjadi 73,8. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai total pajak yang dibayar oleh pemerintah dengan menggunakan rumus T sama dengan QE aksen dikali T. Nah, QE aksen itu apa? Yaitu kuantiti setelah pajak. Berapa kuantiti yang setelah pajak? Yaitu 73,8. Sedangkan berapa T-nya atau T itu besar pajak atau besar beban pajak dari pemerintah, yaitu tadi di atas ada 19, maka kita kalikan 73,8 dikali 19 maka hasilnya 1402,2. Untuk selanjutnya yaitu di bagian D, kita cari tahu besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen dan konsumen. Untuk yang pertama kita cari tahu besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen, yaitu dengan menggunakan rumus TK sama dengan PE aksen dikurangin PE dikali QE aksen. PE aksen itu yaitu harga keseimbangan setelah pajak, sedangkan PE harga keseimbangan sebelum pajak, dan QE aksen yaitu kuantiti setelah pajak. Nah, untuk PE aksen yang telah dihasilkan di atas yaitu 9,96, sedangkan PE-nya yaitu 6. Lalu QE aksennya 73,8. Kita jumlahkan 9,96 dikurangin 6 yaitu hasilnya 3,96 dan kita kalikan dengan QE aksen yaitu 73,8, hasilnya itu 292,24. Selanjutnya kita cari tahu besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen dengan rumus TP atau besar pajak yang ditanggung oleh produsen buka kurung T negatif dalam kurung PE aksen negatif
PE atau dikurangin PE dikali QE aksen tutup kurung. Untuk T-nya tadi di soal atas yaitu ada 19. Lalu tadi hasil dari PE aksen dikurangin PE 3,96. Dari mana? Karena tadi PE aksennya 9,96 dan PE-nya 6, maka hasilnya 3,96. Lalu langkah yang pertama, kita kalikan dulu hasil dari PE aksen negatif PE dan dikali QE aksen, yaitu 3,96 dikali 73,8. Hasilnya itu 292,4. Nah, kita kurangin 19 lalu dikurangin 292,4. Maka 19 dikurangin 292,4 hasilnya yaitu negatif 273,24. Nah, cukup sekian video pembahasan dari kelompok kami mengenai efek pajak terhadap keseimbangan pasar. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian semua yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.